Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami kelompok 8 dari kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Subbab E, pasar bebas. Poin 38, World Trade Organization atau WTO. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Dengan NIP 19707242014062002. Pertama-tama, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Putu Krisnanjaya, nomor absen 15 sebagai ketua. Wakil kelompok Ketut Divani Damayanti, nomor absen 22. Anggota 1, Ana Agung Dwi Kirani Pratiwi, nomor absen 1. Anggota 2, Ide Bagus Gedera Kaundurbawa, absen 20. Pada poin 38, kita akan membahas World Trade Organization atau WTO. Apa itu World Trade Organization? Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Latar belakang berdirinya WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT atau juga disebut dengan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948 sampai 1994, sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional tertinggi. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Putaran tersebut memuat semua aspek perdagangan. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Fungsi WTO: 1. Untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum, termasuk yang dapat di dalam aneks persetujuan WTO. Yang kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara negara anggota, mencakup isu-isu yang terdapat maupun belum terdapat dalam persetujuan WTO. Manfaat WTO bagi negara berkembang. WTO memiliki komitmen untuk memajukan negara berkembang melalui perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap negara berkembang telah dikenal sejak GATT 1947 sampai pertengahan 1950-an. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah dengan memberikan akses kepada pasar negara-negara kaya dengan pengenaan tarif yang relatif rendah dan mendapatkan pengecualian tertentu dari ketentuan perjanjian GATT. Prinsip-prinsip dalam WTO: 1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau MFN. 2. Peningkatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994 di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. 3. Perlakuan nasional atau national treatment.
Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau produk yang sama dengan tujuan untuk melakukan proteksi. 4. Perlindungan hanya melalui tarif. 5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries (SND). Cara mencegah COVID-19. 1. Selalu gunakan masker. 2. Jangan menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. 3. Gunakan siku atau lengan dalam saat batuk. 4. Sering cuci tangan dengan sabun. 5. Gunakan disinfektan dan hand sanitizer. 6. Hindari kontak dengan orang sakit. Kesimpulan. Jadi, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. WTO memiliki hubungan dengan GATT. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om.